Apakah rayuan itu sekadar godaan tak berarti atau senjata tersembunyi dalam hubungan? Beberapa orang percaya bahwa rayuan adalah seni halus yang memperkaya hubungan, sementara yang lain menganggapnya sebagai permainan berbahaya yang menggoyahkan fondasi kepercayaan. Apakah rayuan itu tanda ketertarikan alami atau sekadar manipulasi terselubung? Kita lebih sering terganggu oleh pendapat kita sendiri tentang sesuatu daripada oleh hal itu sendiri. Marcus Aurelius. Rayuan tidak selalu diumumkan seperti badai yang mengguncang langit. Ia adalah bisikan di antara kata-kata, tatapan yang bertahan sepersekian detik lebih lama, sentuhan yang seolah tidak disengaja tetapi disengaja pada saat yang sama. Jika Anda berada dalam sebuah hubungan, pertanyaannya bukan hanya apakah seseorang sedang merayu saya, tetapi juga apakah saya memahami batas antara godaan yang sehat dan bahaya tersembunyi. Ilmuwan yang mempelajari bahasa tubuh mengatakan bahwa lebih dari 90% komunikasi manusia bersifat nonverbal, yang berarti rayuan terjadi bukan dalam kata-kata, tetapi di ruang kosong di antaranya. Jika seseorang mencoba menarik Anda ke dalam jaringnya, dia tidak akan mengatakannya secara terang-terangan. Dia akan membuat Anda merasakannya. Dan jika Anda pernah bertanya-tanya apakah seseorang sedang mempermainkan Anda atau mencoba menembus batas hubungan Anda, inilah 8 tanda yang jelas bahwa rayuan sedang terjadi, baik sebagai permainan ringan atau ancaman yang tak terlihat. Tanda pertama, dia menggunakan teknik mata yang bertahan. Beberapa orang percaya bahwa kontak mata yang intens adalah tanda keintiman dan ketertarikan sejati, sementara yang lain melihatnya sebagai trik halus untuk menggoda dan menguji batas. Segala sesuatu yang kita lihat hanyalah perspektif, bukan kebenaran. Marcus Aurelius. Jadi, apakah tatapan itu nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh keinginan kita sendiri? Jika seorang wanita mencoba merayu Anda, dia tidak akan sekadar melihat lalu berpaling. Tatapannya akan bertahan sedikit lebih lama, cukup untuk membuat Anda bertanya-tanya. Psikologi mengungkapkan bahwa kontak mata yang lama dapat memicu pelepasan feniletilamin, zat kimia yang menciptakan perasaan jatuh cinta. Pernahkah Anda merasa tertarik pada seseorang hanya karena cara dia menatap Anda? Itu bukan kebetulan. Namun ada perbedaan antara kontak mata biasa dan tatapan yang menggoda. Jika dia melihat Anda lalu beralih tanpa arti, itu hanya kebetulan. Tapi jika dia menahan pandangan, menariknya sedikit lebih lama sebelum berpaling perlahan, seolah ingin meninggalkan jejak di benak Anda, maka Anda sedang dimainkan dalam permainannya. Dan jika dia terus mencari tatapan Anda di seberang ruangan, menciptakan tali tak terlihat yang menarik Anda kembali padanya, Anda tahu dia sedang menguji batas. Ditambah dengan senyuman samar yang menyimpan makna tak terucapkan, itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah undangan halus untuk masuk lebih dalam ke dalam permainannya. Tanda kedua, sentuhannya tidak disengaja tetapi tidak pernah benar-benar. Sebagian orang percaya bahwa sentuhan adalah ekspresi alami dari keakraban, sementara yang lain melihatnya sebagai permainan psikologis untuk membangun ketertarikan. Kita tidak terganggu oleh kejadian itu sendiri, tetapi oleh cara kita memandangnya. Epictetus. Jadi apakah dia benar-benar tak sengaja menyentuh Anda ataukah itu bagian dari sesuatu yang lebih besar? Rayuan sejati ada dalam detail dan sentuhan adalah senjata paling halus namun paling efektif. Jika dia mencoba merayu Anda, dia tidak akan hanya berbicara, dia akan membiarkan tubuhnya berbicara. Sentuhan lembut di bahu, lutut yang tak sengaja menekan lutut Anda, atau jemarinya yang menyentuh lengan Anda saat dia tertawa. Ini bukan sekadar kebetulan. Sebagian besar pria mengabaikan tanda ini, berpikir itu hanyalah kontak biasa. Tapi pikirkan ini. Berapa kali Anda secara tidak sengaja menyentuh seseorang yang sama sekali tidak Anda minati? Jika dia melakukannya sekali, mungkin kebetulan. Jika dia melakukannya berulang kali, itu adalah sinyal. Psikologi menunjukkan bahwa sentuhan memicu pelepasan oksitosin, hormon yang membangun koneksi emosional dan menurunkan pertahanan. Wanita yang ingin merayu Anda akan menggunakannya dengan halus, memperbaiki kerah baju Anda, menepuk lengan Anda saat berbicara, atau menyentuh punggung Anda saat berjalan melewati. Jika dia menyentuh Anda lebih sering dibanding orang lain di ruangan yang sama, perhatikan baik-baik. Lain kali dia tak sengaja menyentuh Anda, jangan terburu-buru mengabaikannya. Apakah itu benar-benar kebetulan ataukah dia sedang menciptakan ketegangan yang ingin Anda rasakan?
Tanda kedua, sentuhannya tidak disengaja tetapi tidak pernah benar-benar. Sebagian orang percaya bahwa sentuhan adalah ekspresi alami dari keakraban, sementara yang lain melihatnya sebagai permainan psikologis untuk membangun ketertarikan. Kita tidak terganggu oleh kejadian itu sendiri, tetapi oleh cara kita memandangnya. Epictetus. Jadi apakah dia benar-benar tak sengaja menyentuh Anda ataukah itu bagian dari sesuatu yang lebih besar? Rayuan sejati ada dalam detail, dan sentuhan adalah senjata paling halus namun paling efektif. Jika dia mencoba merayu Anda, dia tidak akan hanya berbicara, dia akan membiarkan tubuhnya berbicara. Sentuhan lembut di bahu, lutut yang tak sengaja menekan lutut Anda, atau jemarinya yang menyentuh lengan Anda saat dia tertawa, ini bukan sekadar kebetulan. Sebagian besar pria mengabaikan tanda ini, berpikir itu hanyalah kontak biasa. Tapi pikirkan ini. Berapa kali Anda secara tidak sengaja menyentuh seseorang yang sama sekali tidak Anda minati? Jika dia melakukannya sekali, mungkin kebetulan. Jika dia melakukannya berulang kali, itu adalah sinyal. Psikologi menunjukkan bahwa sentuhan memicu pelepasan oksitosin, hormon yang membangun koneksi emosional dan menurunkan pertahanan. Wanita yang ingin merayu Anda akan menggunakannya dengan halus, memperbaiki kerah baju Anda, menepuk lengan Anda saat berbicara, atau menyentuh punggung Anda saat berjalan melewati. Jika dia menyentuh Anda lebih sering dibanding orang lain di ruangan yang sama, perhatikan baik-baik. Lain kali dia tak sengaja menyentuh Anda, jangan terburu-buru mengabaikannya. Apakah itu benar-benar kebetulan ataukah dia sedang menciptakan ketegangan yang ingin Anda rasakan? Tanda ketiga, suaranya melembut dan melambat. Sebagian orang percaya bahwa rayuan terjadi melalui sentuhan dan tatapan, sementara yang lain tahu bahwa suara adalah senjata tersembunyi yang jauh lebih kuat dari yang terlihat. Kehidupan manusia hanyalah gema dari pikiran dan niatnya sendiri. Seneca. Jadi apakah kelembutan dalam suaranya itu kebetulan atau cerminan dari keinginannya? Jika seorang wanita mencoba merayu Anda, dengarkan baik-baik. Nadanya akan melembut, temponya melambat, dan suaranya menjadi lebih hangat serta lebih dalam. Ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah insting. Studi ilmiah menunjukkan bahwa wanita secara alami menurunkan suara mereka ketika berbicara dengan seseorang yang mereka sukai. Nada yang lebih dalam dianggap lebih menarik, lebih memikat, dan lebih intim. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana suara seseorang berubah saat mereka berbicara dengan seseorang yang mereka kagumi? Itu bukan kebetulan. Rayuan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang menciptakan suasana. Jika dia memperlambat ucapannya, membuat Anda lebih fokus pada setiap kata, atau bahkan merendahkan suaranya hingga nyaris berbisik, itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan. Lebih dari itu, dia akan mencerminkan cara Anda berbicara. Ini disebut pencerminan vokal, perilaku bawah sadar yang dilakukan orang ketika mereka merasa terhubung dengan seseorang. Jika Anda menyadari bahwa suaranya berubah menjadi lebih lembut hanya saat berbicara dengan Anda, perhatikan baik-baik. Apakah itu sekadar kebiasaan, ataukah dia sedang menarik Anda lebih dalam ke dalam ritmenya? Tanda kelima, dia menciptakan jarak yang intim. Sebagian orang percaya bahwa kedekatan fisik adalah tanda kenyamanan dan keintiman, sementara yang lain melihatnya sebagai permainan psikologis untuk menciptakan ketertarikan. Kita lebih sering tersesat dalam ilusi daripada dalam kenyataan. Seneca. Jadi apakah dia benar-benar nyaman dengan Anda atau sedang menarik Anda ke dalam permainannya? Rayuan bukan hanya soal kata-kata, tetapi tentang seberapa dekat seseorang berada saat mengucapkannya. Jika seorang wanita mencoba merayu Anda, dia akan memasuki ruang pribadi Anda dengan cara yang terasa alami dan tak terelakkan. Langkah demi langkah, inci demi inci, jarak yang semula aman mulai menyempit. Psikologi manusia menunjukkan bahwa ruang pribadi kita biasanya berjarak 18 inci dalam interaksi biasa. Tapi saat ketertarikan terlibat, jarak itu menyusut tanpa kita sadari. Jika dia berdiri lebih dekat dari yang diperlukan, mencondongkan tubuh saat berbicara, atau memastikan lengan dan kakinya bersentuhan dengan Anda, itu bukan kebetulan, itu strategi. Dan inilah kuncinya, dia memperhatikan reaksi Anda. Jika Anda tidak menarik diri, itu lampu hijau baginya untuk melangkah lebih jauh. Jadi, lain kali seorang wanita berdiri terlalu dekat, jangan abaikan. Apakah dia akan berdiri sedekat ini dengan orang lain? Jika tidak, Anda sudah terperangkap dalam permainannya. Tanda keenam, dia menggunakan permainan pujian.
Sebagian orang percaya bahwa pujian adalah ekspresi tulus dari kekaguman, sementara yang lain melihatnya sebagai alat untuk membangun keterikatan emosional. Manusia lebih terikat pada ilusi penghargaan daripada pada kebenaran itu sendiri. Epictetus. Jadi, apakah kata-katanya jujur atau sekadar cara untuk menarik Anda lebih dalam? Pujian biasa mungkin terdengar seperti "kamu tampan" atau "aku suka bajumu". Tapi ketika seorang wanita sedang merayu, pujiannya menjadi lebih intim dan personal. Dia tidak hanya mengatakan kamu wangi, dia berkata, "Aku suka cara kamu berbau." Dia tidak sekadar mengatakan kamu kuat, dia berkata, "Aku suka bagaimana lenganmu terasa." Ini bukan kebetulan. Dia menghubungkan emosinya dengan kehadiranmu. Kata-katanya dirancang untuk meninggalkan jejak mental, menciptakan hubungan yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata manis. Dan lebih dari itu, dia memuji hal-hal yang tidak biasa diperhatikan orang lain. Caramu berpikir, caramu berbicara, bahkan nada suaramu saat menyebut namanya. Ketika seorang wanita benar-benar merayu, dia tidak hanya membuatmu merasa dikagumi, dia membuatmu merasa istimewa. Dan saat dia berhasil melakukannya, dia tahu bahwa daya tariknya telah menancap kuat dalam benakmu. Tanda ketujuh, dia mengujimu dengan perlawanan main-main. Beberapa orang percaya bahwa tarik ulur dalam rayuan adalah bentuk seni, cara alami untuk membangun ketegangan. Yang lain melihatnya sebagai strategi psikologis untuk menciptakan ketertarikan yang berlebihan. Kita sering mengejar apa yang menjauh dan mengabaikan apa yang tetap tinggal. Marcus Aurelius. Jadi apakah dia benar-benar tertarik atau hanya menguji sejauh mana Anda akan mengejarnya? Rayuan sejati jarang diberikan secara langsung. Jika seorang wanita sedang merayu Anda, dia akan membuatnya menjadi permainan. Dia mungkin menggoda dengan tatapan dan senyum, tetapi saat Anda merespons, dia tiba-tiba menarik diri dengan seringai misterius. Dia mungkin bercanda, "Aku tidak yakin pria sepertimu bisa menangani wanita sepertiku," sambil tetap menjaga kontak mata yang mengundang. Ini bukan penolakan, ini teknik dorong-tarik. Mengapa? Karena psikologi manusia mengajarkan bahwa kita lebih menghargai sesuatu yang perlu diperjuangkan. Jika sesuatu terasa terlalu mudah, kita cenderung meremehkannya. Tapi jika itu tampak sedikit di luar jangkauan, kita justru semakin menginginkannya. Namun ini adalah ujian, bukan undangan tanpa syarat. Jika Anda bereaksi dengan ragu atau tidak percaya diri, dia akan melihat Anda bukan sebagai tantangan, tetapi sebagai seseorang yang terlalu mudah dibaca. Tapi jika Anda ikut bermain, tetap tenang, dan merespons dengan energi yang sama, permainan itu akan terus berlanjut. Dan begitu Anda terjebak di dalamnya, sulit untuk keluar tanpa kehilangan sesuatu, entah kendali atau perasaan Anda sendiri. Tanda ke-8, dia berbicara tentang skenario bagaimana jika dengan Anda. Ketika imajinasi menjadi jaring, apakah dia benar-benar menginginkan Anda atau hanya bermain-main? Beberapa orang percaya bahwa imajinasi adalah awal dari kenyataan, yang lain berpikir itu hanya angan-angan belaka. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca. Jadi, apakah dia benar-benar membayangkan Anda sebagai bagian dari hidupnya atau hanya ingin melihat bagaimana Anda bereaksi? Jika seorang wanita sering melontarkan pertanyaan, "Bagaimana jika?" Swing. Jangan anggap itu sekadar obrolan kosong. Bagaimana jika kita terjebak di pulau bersama? Itu bukan hanya lelucon, itu adalah eksperimen mental. Dia ingin melihat bagaimana Anda merespons kemungkinan kalian berdua sebagai satu tim. Bagaimana jika kita bertemu lebih awal? Dia tidak hanya iseng, dia ingin tahu apakah ada sesuatu yang seharusnya terjadi antara kalian. Ini bukan kebetulan. Skenario hipotetis ini adalah cara halus namun kuat untuk menanamkan pemikiran dalam benak Anda. Begitu Anda mulai membayangkan bagaimana rasanya bersama dia, permainan sudah berjalan. Tapi ini juga bisa menjadi jebakan. Tidak semua bagaimana jika adalah tanda ketertarikan yang tulus. Bisa jadi dia hanya menikmati permainan, menikmati kendali atas bagaimana Anda merespons. Rayuan sejati bukan hanya tentang kemungkinan, tetapi juga tentang niat di baliknya. Jadi jika seorang wanita mulai berbicara tentang skenario yang melibatkan Anda berdua, jangan hanya terpancing oleh daya tariknya. Tanyakan pada diri sendiri,
Apakah ini sungguh nyata atau hanya ilusi yang dia buat? Jadi, lain kali Anda melihat tanda-tanda ini, jangan abaikan sebagai kebetulan. Karena di dunia ketertarikan tidak ada yang pernah kebetulan. Dan jika Anda ingin terus mempelajari psikologi tersembunyi di balik ketertarikan dan hubungan, jangan lupa berlangganan dan tekan bel notifikasi. Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin Anda lewatkan. Sekarang beritahu saya, apakah Anda pernah mengalami seorang wanita melakukan hal-hal ini kepada Anda? Jatuhkan komentar di bawah. Sampai jumpa.